Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini membahas tentang teks anekdot. Ada pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, contoh teks anekdot, kemudian cara menganalisis teks anekdot. Baik, sebelumnya apa sih pengertian dari teks anekdot? Kita simak bareng-bareng pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Nah, sudah tahu kan apa pengertian dari teks anekdot? Setelah mempelajari tentang pengertian teks anekdot, lanjut ke struktur teks anekdot. Dalam sebuah teks anekdot, ada 5 struktur yang membangun. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini terletak di bagian awal paragraf, berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis ini bagian yang menjadi hal atau masalah unik yang terjadi. Yang keempat adalah reaksi. Bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah pada bagian krisis. Dan yang terakhir adalah koda, bagian akhir penutup dari cerita unik tersebut. Bisa juga memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami. Ini apakah kalian sudah paham? Ya, baik. Kalau sudah, kita lanjut ke ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, teks anekdot bisa bersifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting dan memiliki tujuan tertentu. Kemudian, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Dan terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan pertanyaan retorik. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Yang keempat, menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Mudah bukan? Kemudian, ada tujuan teks anekdot, yaitu untuk menghibur pembaca teks anekdot. Yang kedua, menyampaikan pesan kritikan dengan bentuk yang berbeda. Dan sarana menyampaikan pesan dengan lelucon. Selanjutnya, ini adalah contoh teks anekdot yang berjudul Kisah Pemulung dan Pak RT. Baik, silahkan dibuka di buku pegangan kamu. Baca dan amati teks anekdot tersebut.
Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar ya. Baik, selamat belajar dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.